Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Raffi. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang Accurate 5. Materi kali ini kita akan membahas perihal bagaimana cara menambah, mengedit, dan menghapus daftar akun di laporan keuangan yang ada di Accurate. Akun yang dimaksud adalah akun-akun yang digunakan dalam laporan posisi keuangan, bukan akun pengguna atau user yang menghapus Accurate. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama kita dapat mengunjungi YouTube Mas Raffi. Di sini kita dapat belajar berbagai macam materi tentang ERP, mulai dari Accurate, Odoo, Yahir, SAP, bahkan Mayop. Nah, buat teman-teman yang ingin sekali mengembangkan ilmunya tentang ERP, dapat melakukan subscribe terhadap channel tersebut untuk membantu mengembangkan ilmu yang dimiliki. Nah, kembali lagi ke topik utama kita, yaitu bagaimana cara menambah, mengedit, dan menghapus akun di Accurate 5. Pada video kali ini, kita akan membahas secara lengkap cara menambah, mengedit, dan menghapus daftar akun di Accurate 5. Tutorial ini cocok bagi Anda yang baru mulai belajar menggunakan Accurate 5, baik untuk kebutuhan pembelajaran akuntansi, pekerjaan sebagai finance dan accounting, bahkan pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, daftar akun merupakan salah satu bagian penting dalam sistem akuntansi karena digunakan sebagai dasar untuk mencatat berbagai transaksi keuangan perusahaan. Dengan daftar akun yang tersusun dengan baik, proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Dalam video kali ini, kita akan mempraktekkan langsung bagaimana cara mengelola daftar akun di Accurate 5. Mulai dari menambah akun baru, melakukan perubahan atau edit terhadap akun, serta menghapus akun yang sudah tidak diperlukan. Nah, sebelum itu, kita definisikan terlebih dahulu apa itu daftar akun di Accurate 5. Daftar akun itu sering disebut dengan chart of account. Biasanya merupakan kumpulan akun yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi keuangan berdasarkan jenis. COA ini akan dibuat oleh supervisor, manajer, dan direksi keuangan agar dapat mengklasifikasikan berbagai macam transaksi keuangan yang ada di perusahaan, baik yang akan dibayar ataupun yang sudah dibayar. Nah, pada umumnya, kelompok akun yang digunakan adalah aset yang terdiri dari kas, bank, piutang, persediaan, peralatan, kendaraan, dan aset lainnya. Kemudian di liabilitas terdiri dari utang usaha, utang bank, utang pajak, dan kewajiban lainnya. Di ekuitas terdiri dari modal pemilik, laba ditahan, dan akun ekuitas lainnya. Di sisi pendapatan ada pendapatan penjualan, pendapatan jasa, dan berbagai pendapatan lainnya. Di sisi harga pokok, akun yang digunakan untuk mencatat harga pokok atau jasa yang dijual. Kemudian di sisi beban, terdapat beban gaji, beban listrik, beban sewa, beban apapun yang dapat mengurangi pendapatan yang ada di perusahaan. Dengan memahami klasifikasi akun-akun di atas, maka ini menjadi dasar penting sebelum menggunakan Accurate 5 secara global. Nah, di sini akan saya menjelaskan beberapa langkah sederhana. Biasanya, jika perusahaan ingin membuat akun, misal biaya beban internet, beban promosi, pendapatan transportasi, pendapatan jasa, piutang karyawan, peralatan kantor, dan lainnya, itu kita bisa memilih membuat akun sendiri. Karena di Accurate sendiri tidak menyediakan akun tersebut secara default. Oleh sebab itu, perusahaan dapat mengembangkan sendiri sistem atau akun-akun yang ingin dilaporkan dalam laporan posisi keuangannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas apa dalam video ini
Yang pertama itu cara membuka akun, menu daftar akun. Kemudian cara melihat chart of account. Kemudian cara memahami kelompok akun. Kemudian cara menambah nomor akun, cara membuat nomor akunnya, cara menentukan klasifikasi akun, cara memberikan nama akun, cara membuat induk akun dan sub akun, cara mengedit akun, cara mengubah informasi akun, bahkan cara menghapus akun, serta beberapa tips lainnya agar pembukuan tetap berjalan sesuai dengan keinginan yang ada di perusahaan. Nah, tentunya Chart of Account ini menjadi pilihan bagi perusahaan yang ingin mengembangkan sistem informasi, terutama perusahaan yang telah berkembang di multinasional. Tentunya perusahaan besar akan memiliki anak-anak yang dapat membantu meningkatkan omset perusahaannya. Nah, bagaimana cara untuk menambah, mengedit, dan menghapus daftar akun di Akurat 5 ini? Kita bisa mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, tentunya kita akan disediakan form untuk memilih database kita. Di sini, layar utama kita akan menunjukkan formnya. Yang pertama itu ada buat data perusahaan baru, buka data perusahaan, buka data terakhir, jelajahi data perusahaan contoh, perbaiki data, dan data cadangan. Kita dapat memilih buka data terakhir. Di form login buka data terakhir, kita dapat memasukkan kata sandi sesuai dengan nama pengguna. Kemudian kita dapat klik OK yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita dapat melihat terlebih dahulu COA kita yang berada pada menu buku besar, daftar akun. Buku besar, daftar akun. Kita bisa milih ke sini ataupun di atas. Daftar akun. Oke, daftar akun. Untuk lebih cepatnya kita bisa milih ke sini aja. Buku besar, daftar akun. Oke, setelah itu kita bisa pencet dan klik. Nah, disinilah COA kita. Kita bisa memilih COA yang akan kita buat. Nah, di sini mulai dari kas dan bank, piutang, aktiva, akumulasi aset, hutang, pendapatan, ekuitas, biaya, bahkan pendapatan di luar usaha, serta komponen-komponen lainnya. Nah, bagaimana jika perusahaan ingin menambah akun? Misalnya, kita bisa menambah akun biaya perjalanan dinas ataupun biaya entertainment. Biasanya perusahaan mengeluarkan biaya entertainment sehingga kita bisa menambahkan biaya entertainment. Biaya entertainment kita bisa masukkan ke sini ke 6203 ke anaknya 166203,13 berarti. Kita bisa klik di sini. Di menu baru kita bisa klik. Oke, kita klik terlebih dahulu. Nah, tipe akunnya kita sesuaiin, yaitu di beban, karena kita mencatat beban. Kemudian nomornya kita urutin 6203,13. Berarti 6203,13. Bebannya apa? Beban entertainment. Nah, sinilah peran pentingnya untuk klasifikasi bagian dari akun. Kita centang. Itu merupakan bagian dari akun, biaya utility, dan admin, sewa, dan lainnya. Kita klik. Kemudian, jika ada saldonya, kita bisa isi saldo awalnya, catatan di sini. Misalnya, biaya ini untuk menampung pengeluaran entertainment departemen marketing. Oke, kita bisa klik OK untuk melakukan penyimpanannya. Nah,
kita bisa refresh atau perbarui yang ada di atas di sini. Untuk akunnya sudah muncul ya. Nah, itu cara menambahkan akun di Akurat 5. Nah, bagaimana cara untuk mengedit akun di Akurat 5? Kita dapat melakukan edit sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalnya ini di Akurat itu piutang akan masuk ke akun receivable. Namun di akun lainnya itu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kita bisa melakukan perubahan bahasanya dan menggolongkan ke piutang 11.00. Kita klik aja sini. Ini sampai warna biru, kemudian kita pilih ubah yang ada di sini. Nah, disinilah kita ubah akun receivable menjadi piutang dagang. Nomornya kita sesuaiin 11.003. 11.003. Nah, bagian dari akun kita masukkan ke piutang. Oke, kita klik Oke. Kita refresh atau perbarui. Nah, sudah masuk ke anaknya piutang. Nah, di sini ada uang muka pembelian dan advance purchase. Itu dua akun yang bernama sama. Nah, manakah yang kita hapus? Kita dapat melihat di menu persiapan preferensi. Ke menu penjualan. Ke menu ini, barang. Default mata uang. Nah, ini advance purchase. Artinya kita harus menghapus yang berbahasa Indonesianya. Di sini defaultnya di uang muka advance. Artinya kita harus menghapus yang sudah berbahasa Indonesia. Nah, bagaimana cara menghapus akun di Akurat Online? Nah, di sini kita dapat mengarahkan ke akun uang muka pembelian. Kemudian di atas ada tombol hapus. Klik hapus. Apakah Anda ingin menghapus nomor akun ini? Kita klik OK. Nah, akunnya sudah terhapus. Oke. Itulah cara menambah, mengedit, dan menghapus akun di Akurat Online. Kemudian, kita dapat merapikan akunnya. Misal yang tadi advance purchase. Berarti kita klik, kita ubah, edit lagi. 11.0002. Kita ubah namanya menjadi uang muka pembelian. Kita bagian dari akun ke piutang dagang. Oke, kemudian kita refresh. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Kita masuk ke utang. Kita bisa edit namanya di sini. Akun payable kita ubah aja ke 2001. 2001. Kita klik, kita ubah 2001. Utang dagang. Bagian dari akunnya di akun utang. Kita klik OK untuk menyimpan. Kemudian kita bisa lanjut lagi. Uang muka penjualan kita hapus terlebih dahulu. Klik tombol hapus yang ada di atas, kemudian klik OK. Kita perbarui. Advance sales-nya kita arahkan ke utang 2002. Uang muka penjualan. Arahkan ke bagian akun, dari akun kita pilih utang. Kemudian kita klik OK yang ada di sini. Perbarui. Ini untuk uang muka dan utangnya sudah masuk ke induk utang. Kemudian kita dapat masuk ke sini. Kita jangan lupa ubah ke laba bahannya. Type nil.
Turning, cara mengubahnya bagaimana tadi? Kita bisa masuk ke sini, ke ubah. Kita bisa melakukan perubahan dengan menggunakan tabah ditahan. Bagian dari akun tidak perlu karena sudah melakukan induk. Kita klik OK. Nah, untuk akun-akun yang dipergunakan sudah dapat digunakan. Demikian cara untuk menambah, mengedit, dan menghapus akun di Akurat 5. Semoga dapat menambah wawasan dan dapat dipraktekkan ketika melakukan pekerjaan sehari-hari. Semoga dapat membantu dan berjumpa lagi dengan saya di materi Akurat 5 pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.